Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Ketua TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah hari ini seperti biasa, selama 1 jam ke depan tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Dokter Putri Santri yang akan berbincang bersama kita di kesempatan hari ini tentunya dengan satu tema yaitu gondokan parotitis tentunya ya. Nah kita akan berbincang dengan beliau seperti apa yang dimaksudkan dengan gondokan parotitis tersebut dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk hari ini kita akan menambah lagi pengetahuan kita tentang satu penyakit yang mungkin akan memberikan satu ilmu yang baik untuk kita nantinya ya. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya gondokan parotitis. Ya. Nah, sebenarnya gondokan parotitis ini apa sih? Kalau boleh tahu sebelum ke slides ya, silakan. Oke, ya hari ini kita bahas tentang gondongan atau parotitis atau biasanya orang tuh ngomongnya mumps juga bisa. Nah, Apa? Mumps? Ya. PS. Nah, itu adalah peradangan. Jadi kondisi peradangan pada kelenjar saliva sebenarnya. Nanti kita jelasin kelenjar saliva itu ada berapa banyak, berapa bagian. Nah, di situ terjadi peradangan, bisa karena virus, bisa karena bakteri, dan nanti akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak nyaman di bagian leher ya terutama. Dan biasanya ini terkena pada anak-anak. Oh gitu. Kalau bahasa awamnya bagu anjing bukan sih? Bisa disebut. Oh, bisa disebut. Ya. Biasanya waktu SD ya kita. Iya betul, gitu ya. betul. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu langsung aja kita saksikan dan kita simak dulu untuk slide yang akan disampaikan sama Dokter Putri. Silakan dokter. Oke, ya. Ini sebenarnya penting sekali ya untuk diedukasikan karena kasusnya banyak terjadi di puskesmas, di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga sangat sering ini muncul dan biasanya misalnya pasien dibawa oleh orang tuanya, pasien A. Nah, besoknya atau beberapa hari setelahnya nanti adiknya atau kakaknya juga dibawa dengan keluhan yang sama. Oh, berarti menular penyakitnya. Ya, benar. Oh gitu. Jadi nanti kita akan belajar ya tentang gondongan ini. Oke, ini gondongan atau tadi ya boleh disebut bagu anjing ya kalau di Iya, betul. Atau parotitis. Nah, kalau kita bahasa medisnya atau mumps ini ya. Jadi secara definisi ini adalah peradangan pada kelenjar saliva atau kelenjar air liur kalau kita sebutnya. Oke. Jadi secara anatomi kelenjar air liur kita itu ada beberapa bagian atau beberapa kelenjar gitu nih. Kalau misalnya kita lihat gambarnya, ternyata ada 3 nih teman-teman. Ada kelenjar parotis namanya, terus ada kelenjar yang di bawah lidah, sublingual, dan di bagian bawah di dekat leher di sini, di bawah rahang seperti itu, ada kelenjar submandibula. Nah, jadi nanti di sini dia terjadi peradangannya. Kita sudah sering ya belajar di dokter kita ini kalau peradangan artinya sebagian besar kemungkinan disebabkan karena infeksi, bisa karena infeksi virus atau infeksi bakteri. Dan semua hal yang berhubungan dengan infeksi bakteri atau infeksi virus itu rawan atau rentan untuk menular. Jadi kita penting banget untuk belajar tentang salah satunya tentang gondongan ini hari ini ya. Oke, jadi kelenjar parotis itu dia terdiri dari lobus superficial dan lobus dalam. Intinya ada lobus di bagian luar, ada lobus di bagian dalam yang dipisahkan oleh saraf wajah. Jadi di sekitar wajah kita itu selain ada kelenjar air liur juga ada persarafan. Makanya nanti akan timbullah gejala-gejala seperti nyeri, ya, tidak nyaman di bagian leher, di bagian pipi karena di situ ada persarafan wajah juga. Sehingga kalau ada peradangan di sini sarafnya itu akan mengirimkan sinyal ke bagian otak untuk memberikan sensasi atau rasa tidak nyaman di bagian tubuh kita. Oke, parotitis ini dapat menyebabkan gejala lokal maupun sistemik. Nah, maksudnya apa? Gejala lokal itu maksudnya adalah gejala yang terjadi cuma di bagian itu saja. Ya, misal kalau kita luka, ya, luka robek atau luka lecet. Artinya gejala lokal itu gejala di sekitar lukanya aja, di sekitar kulit yang terkena masalah saja. Sama seperti parotitis, kalau dia gejala lokal artinya gejala di sekitar lesinya saja, di sekitar yang bermasalah saja.
Kalau dia di bagian sini, artinya nanti bengkak di sini ya, di bagian pipi atau rasanya nyeri atau panas. Tapi juga bisa menyebabkan gejala sistemik. Artinya gejala sistemik itu adalah gejala yang dirasakan di seluruh tubuh kita. Contohnya yang paling sering adalah demam ya. Kenapa? Nanti kaitannya dengan penyebabnya. Jadi si virus sama si bakteri ini kan dia akan beredar di pembuluh darah. Makanya nanti akan berespon lah seluruh tubuh kita dengan memberikan respon, salah satunya yaitu demam ya. Oke, jadi secara definisi parotitis ini adalah inflamasi. Inflamasi itu artinya peradangan pada kelenjar parotis. Nah, parotis tadi mana? Yang ini ya. Nih, di dekat telinga dia. Dan yang paling umum terjadi di antara inflamasi kelenjar saliva lainnya ya. Inflamasi kelenjar saliva lainnya bisa di bagian submandibula, ada abses biasanya ya, abses atau nanah peradangan di situ bisa juga terjadi, tapi yang paling sering si parotitis ini begitu ya, karena infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Oke, ini ya penyebabnya tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Penyebabnya salah satunya ada bakteri. Nanti akan ada pembeda gejala. Gimana sih gejalanya kalau mumps atau peradangan pada kelenjar parotit ini disebabkan karena bakteri? Gimana gejalanya kalau disebabkan karena virus? Bakteri yang paling sering yaitu Staphylococcus aureus ya. Staphylococcus aureus ini dia banyak di kulit flora normal. Artinya flora normal itu dia sebenarnya bakteri yang memang normal ada gitu, normal ada, tapi ketika jumlahnya terlalu banyak, terlalu invasif, akhirnya nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti infeksi ya, dia banyak di kulit. Terus juga Staphylococcus viridans, E. coli, dan flora anaerobik, tapi yang paling sering yang ini, Staphylococcus aureus. Kemudian ada yang penyebabnya karena viral atau virus ya. Nah ini tadi yang kita bilang tadi, virus mumps atau jenisnya itu Paromyxovirus. Nah, ini kalau dia disebabkan karena viral atau virus, biasanya dia akan self-limiting. Self-limiting itu artinya dia bisa sembuh sendiri. Dia nggak perlu kita kasih antibiotik, dia nggak perlu kita berikan terapi yang gimana-gimana, cukup dengan minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, biasanya dia akan sembuh sendiri. Self-limiting. Kenapa? Karena virus itu dia punya ini apa yang saya sebut dengan self limiting tadi, dia bisa membatasi dirinya sendiri. Kalau misalnya udah lewat dari masa itu, dia nggak akan menimbulkan gejala lagi. Lain halnya dengan bakteri. Kalau bakteri dia terus-terusan kan menginfeksi, sehingga kita perlulah pengobatan yang kita sebut dengan antibiotik. Makanya nanti di belakang saya mau bilang bahwa tidak semua peradangan infeksi itu harus diberikan antibiotik ya. Nanti kita akan lihat sesuai dengan gejala, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah kalau yang dari virus dok, semisalnya nih udah sembuh nih kan, ya. Terus bisa balik lagi nggak sih penyakitnya? Nah, ya, jadi parotitis ini sangat sering recurrence ya, atau kambuh, baik itu karena virus, baik itu karena bakteri. Balik lagi, karena virus ini dia kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita sedang drop, atau kita sedang menderita penyakit tertentu, pengobatan tertentu, terus kita berkontak dengan orang yang punya parotitis, berkontak dekat, dropletnya masuk, itu bisa saja menyebabkan parotitis yang berulang. Oke, terus ada juga penyebabnya kondisi inflamasi. Ini tadi ya, ini adalah salah satu contoh dari penyakit autoimun ya, sindrom Sjögren, RA, SLE. Ini adalah kondisi autoimun di mana imun kita itu menyerang diri kita sendiri. Jadi dia kayak salah tafsir kayak gitu. Harusnya imun itu kan menyerang yang tidak baik ya, kayak menyerang bakteri, menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi dalam kondisi autoimun, dia menyerang dirinya sendiri sehingga menimbulkan penyakit yang tidak seharusnya muncul. Atau ada juga yang tidak umum ya, yang uncommon, karena trauma, karena pembedahan, obat dan radiasi, itu jarang terjadi. Terus juga bisa karena jamur, ini juga jarang. Yang paling sering itu karena bakteri sama juga virus. Oke, jadi secara epidemiologi atau angka kejadian parotitis ini sangat banyak ya kasusnya. Dalam satu hari saya kalau di vaskes pertama itu biasanya ada anak-anak SD, anak-anak TK, biasanya datang udah bengkak. Nah, mulai datang itu biasanya kena parotitis ya.
Parotitis bakteri akut jarang terjadi. Kalau yang akut itu dia artinya kurang dari 2 minggu ya. Untuk insiden atau angka kejadian laki-laki dan perempuan itu sama ya, sebanding. Terus parotitis neonatus itu artinya parotitis yang terjadi pada anak yang baru lahir sampai usia 29 hari, itu jarang ya. Kurang dari 4 dari 10.000 neonatus. Nah, ini yang tadi saya bilang sindrom Sjögren ya. Sindrom Sjögren ini dia keadaan autoimun ya. Ciri-cirinya matanya kering, mulutnya kering. Nah, itu biasanya lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Nah, kalau yang parotitis virus yang disebabkan karena paromyxovirus tadi sering pada anak-anak di bawah 15 tahun ya. Karena apa? Karena mereka di bawah usia 15 tahun ini masih anak-anak itu secara sistem kekebalan tubuh juga belum sempurna, dan kadang mereka berkontak atau bermain sama-sama, dia nggak terlalu peduli ya, maksudnya kalau main ya main sama-sama, kalau anaknya lagi sakit mereka nggak tahu kan, jadi tetap misalnya minum sama-sama, makan sama-sama ya, batuk juga ya sudah tetap main gitu kan kalau anak-anak. Makanya ya kita penting sebagai orang tua kalau lagi sakit anaknya diistirahatkan dulu. Oke, baik Dokter Putri, kita jeda iklan dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan tentunya. Nah, untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI Bengkulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Dokter Keto TVRI Bengkulu bersama kita saya.